Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah, karena belajar bisa dari mana saja dan di mana saja. Lalu apa sih yang akan kita belajar di hari ini? Yuk kita simak bersama. Hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan di pembelajaran 1. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang membentang ini dihuni oleh berbagai suku bangsa yang mempunyai budaya masing-masing. Tiap daerah mempunyai budaya yang tidak sama dengan daerah lain. Keberagaman budaya dan suku bangsa ini merupakan kekayaan yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia bukan hanya budaya saja, tetapi budaya Indonesia juga banyak ragamnya. Seperti makanan khas, tarian, budaya, dan tentunya adalah keberagaman dalam agama. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kita bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita coba baca teks bacaan tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Yang dibicarakan pada paragraf 1 yaitu pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kok bisa? Ya karena setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi intinya itu, gagasan pokok itu inti pembahasan dalam sebuah paragraf yang bisa dijadikan untuk mengembangkan paragraf selanjutnya. Lalu bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yaitu yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Karena letak gagasan pokok itu bisa di kalimat pertama, kalimat terakhir, ataupun keduanya. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah paragraf 1 di teks bacaan tentang pawai budaya. Nah, kenapa ini dinamakan paragraf 1, di mana ada ciri-cirinya, yaitu letak kalimat pertama itu menjorok ke kanan. Itu adalah ciri dari paragraf. Nah, di teks bacaan ini, kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kalau sudah kita ditemukan ini kalimat utamanya, berarti selanjutnya adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini berarti berisi tentang menjelaskan kalimat utama. Gimana kalimat penjelas dari pawai ini selalu menampilkan sampai titik pawai semakin dekat. Nah, tadi sudah kita temukan bahwa kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, di mana kalimat utama itu sama halnya dengan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok di paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Jadi bedanya kalimat utama dan gagasan pokok adalah di mana kalau kalimat berarti adalah kalimatnya utuh dari awal sampai titik. Kalau gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Nah, selanjutnya coba kalian berlatih untuk menemukan gagasan pokok di paragraf-paragraf selanjutnya. Semangat ya! Nah, keberagaman budaya di Indonesia itu banyak. Ada keberagaman suku bangsa,
keberagaman bahasa, alat, senjata tradisional, pakaian, rumah adat, alat musik, dan tarian. Nah, lalu bagaimana sih sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, ada beberapa contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Jadi kalian tidak boleh pilih-pilih teman. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Karena di Indonesia ada 6 keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman di Indonesia. Jadi tidak boleh saling mengejek kebudayaan. Yang kelima, cintai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, tadi selain budaya bangsa Indonesia, tarian, makanan khas, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia dan cara memainkannya itu adalah berbeda-beda. Dari angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kendang dari Jawa Tengah dimainkan dengan cara dipukul. Tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, kalian bisa mencari informasi tentang alat musik tradisional lain di berbagai daerah, karena alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam jenisnya. Kamu telah mengetahui ya berbagai alat musik. Nah, ternyata ada kelompokan lagi tentang alat musik itu berdasarkan sumber bunyi, di mana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada idiofon, asal sumber bunyinya dari bahan dasarnya sendiri seperti angklung. Yang kedua, aerofon, sumber suara dari hembusan udara pada rongga-rongga alat musik, contohnya adalah saksofon. Yang ketiga adalah kordofon, di mana sumbernya dari dawa yang bergetar, contohnya adalah kecapi. Yang keempat, membranofon, sumber bunyinya dari selaput atau membran yang bergetar, contohnya adalah kendang. Nah, alat-alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran akan menghasilkan sumber bunyi. Nah, coba amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya, bisa dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Nah, bunyi adalah suara yang keluar dari sumber bunyi. Sumber bunyi itu merupakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Lalu bagaimana sih caranya agar menghasilkan bunyi yang lebih keras? Nah, jumlah getaran semakin banyak itu dalam setiap detik, maka bunyi dihasilkan akan semakin keras. Nah, jumlah getaran dalam setiap detik itu disebut dengan frekuensi. Frekuensi bunyi semakin besar, maka suaranya pasti akan semakin keras. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Sekian penjelasan hari ini di pembelajaran 1. Bu Silmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.